Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Dia Safa Nabila. Yang kedua adalah Daisy Aulia Fitri. Yang ketiga adalah Diana Putri Faizah, dan yang keempat adalah Dea Almira. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif gender dalam pembangunan Indonesia. Pembangunan adalah salah satu isu yang penting yang tak pernah berhenti dibicarakan, baik di negara miskin, negara berkembang, ataupun negara maju. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi ataupun pendapatan per kapita, melainkan meningkatkan kualitas semua warga negara yang menjadi bagian penting dari suatu negara. Pembangunan nasional selalu ditujukan untuk semua penduduk warga dan suatu negara tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama tertentu. Pembangunan yang hanya meningkatkan pertumbuhan perekonomian saja tanpa memperhatikan pemerataan perekonomian sehingga timbul kepentingan suatu negara. Sebagai dampak yang tidak memperhatikan perspektif gender. Oleh karena itu, negara yang tergabung dalam PBB bersepakat untuk mencari solusi agar meminimalisir dampak pembangunan yang tidak dikehendaki ini. Nama saya Diana Pratiwi Faizah, NIM saya 203111154. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri sering diartikan sebagai pembangunan dan perbaikan atau perkembangan sosial dalam kehidupan masyarakat di suatu negara dengan tujuan untuk memperbaiki atau mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat dalam negara tersebut. Contohnya, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat, kepada warga berupa modal usaha supaya warga tersebut dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kualitas hidup dalam segi perekonomiannya. Namun pembangunan nasional di sini tidak hanya mencakup tentang aspek ekonomi saja, namun juga seiring dengan berkembangnya zaman, manusia juga butuh untuk meningkatkan kualitas hidup dalam segi ilmu pengetahuan. Menurut GBHN 1993 atau Garis Besar Haluan Negara menjelaskan tentang pembangunan manusia di Indonesia secara keseluruhan. Jadi pembangunan kehidupan manusia di Indonesia ini atau upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di Indonesia ini tidak hanya pada aspek ekonomi saja, tidak hanya pada aspek lahiriah saja seperti sandang, papan, dan pangan, dan lain sebagainya. Namun juga mencakup kehidupan batiniahnya juga seperti rasa aman, kebebasan berpendapat, dan keadilan hukum di Indonesia, dan lain sebagainya. Dan dengan demikian, mengacu dengan GBHN tersebut, maka konsep pembangunan nasional di Indonesia ini merupakan serangkaian upaya untuk dalam semua aspek untuk memajukan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dalam segi sosial budaya, politik, dan aspek lainnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini. Nah, selanjutnya pada bagian 2.2 konsep dan teori gender. Tujuan saya menyampaikan pada bagian ini bertujuan agar kita semua bisa saling menghargai dan menghormati, tidak hanya terbatas oleh gender laki-laki maupun perempuan. Dan dari situlah kita bisa mengajarkan kepada generasi kita mendatang bahwa kita perlu mengakhiri diskriminasi dan mengeliminasi kekerasan. Pada bagian pertama, definisi gender. Definisi gender berasal dari bahasa Latin genus yang berarti jenis atau tipe. Nah, gender itu merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan ataupun laki-laki secara sosial. Yang bagian kedua ada konsep dasar gender. Konsep dasar ini tuh merupakan hasil konstruksi sosial yang diciptakan manusia dan masyarakatnya. Sifatnya tidak tetap,
berubah-ubah dan dapat dipertukarkan ataupun dialihkan menurut waktu, tempat dan budaya setempat dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin yang lain. Lalu pada pembahasan ketiga, pembahasan tentang gender yang mulai berkembang. Nah, hampir bersamaan dengan timbulnya gerakan feminis di Eropa dan Amerika yang menuntut kesamaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang juga menimbulkan perbedaan perlakuan karena perbedaan jenis kelamin yang memang sudah dibuat sejak lahir. Lalu pada bagian keempat, pelarangan diskriminasi. Pelarangan ini atas jenis kelamin atau gender telah dinyatakan di dalam seluruh instrumen di bawah Bill of Rights, yang terdiri dari Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Lalu pada bagian yang kelima, mengenai konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi. Nah, ini tuh diskriminasi terhadap perempuan dan berusaha memberikan perlindungan kepada perempuan dari diskriminasi baik di ranah politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Juga memberikan landasan dan mewajibkan negara-negara untuk menghapus diskriminasi dengan cara mengadopsi undang-undang yang melarang perlakuan yang diskriminatif. Mencegah terjadinya tindakan yang diskriminatif, melindungi perempuan dari perlakuan diskriminatif. Lalu bagian keenam tentang pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan atau Komnas Perempuan. Nah, bagian dari Lembaga HAM Nasional sejak tahun 1998 dan juga Undang-Undang KDRT sejak 2004. Meskipun banyak hal yang sudah dicapai di sektor hukum, tapi masih banyak perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, seperti kekerasan domestik dalam rumah tangga, perdagangan manusia di mana perempuan dan anak perempuan merupakan mayoritas korban. Selanjutnya, dalam melaksanakan semua kebijakan dan pembangunan dalam negara, diharapkan memperhatikan kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Indonesia mempunyai prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yaitu RPJMN 2015 sampai 2019 yang menjadi arah dalam melaksanakan pembangunan nasional, sedangkan SDGs atau TPB merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, SDGs atau TPB harus diselaraskan dan diharmonisasikan dengan tujuan pembangunan nasional. Maka SDGs atau TPB juga menjadi acuan bersama dalam menjalankan agenda dan rencana pembangunan nasional baik di pusat ataupun di daerah. Bila dilihat dari pilar yang ada dalam SDGs atau TPB, maka tampak bahwa sudah banyak target yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan dalam SDGs, banyak yang sudah diagendakan dalam RPJMN, seperti pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan, dan pilar hukum dan tata kelola. Tujuan global dari SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dan sasaran global yang akan diwujudkan adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun kapanpun, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, menghilangkan semua praktek berbahaya seperti pernikahan bentuk kekerasan terhadap perempuan, menghilangkan semua praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini, dan paksa, serta sunat perempuan. Yang keempat, menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Yang kelima, menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi. Hasil review dari Program of Action of the International Conference of Population and Development and the Beijing Platform adalah meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif, gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019. Yang kedua, menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan meningkatnya layanan komprehensif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga, meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR. Yang kelima, menurunnya kebutuhan ber-KB, meningkatnya
pengetahuan dan pemahaman tentang metode kontrasepsi modern. Dan yang terakhir, tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapat layanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Adapun dalam pelaksanaan sasaran nasional tersebut, pemerintah melibatkan hampir semua instansi baik pusat maupun daerah yang meliputi antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan. Dalam pelaksanaan sasaran nasional tersebut, pemerintah melibatkan hampir semua instansi baik pusat maupun daerah yang meliputi antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil yang Menengah, Komisi Pemilu, Badan Kepegawaian Negara, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Meskipun adanya dengan agenda SDGs ini sampai dengan tahun 2030, tetapi pemerintah Indonesia sudah mengharmonisasikan dan menyelaraskan jalannya pembangunan nasional dengan komitmen global yang sudah disepakati bersama terkait dengan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan berbagai instrumen dan upaya untuk mewujudkannya. Ditanyain terus kapan punya anak karena katanya seseorang belum 100% menjadi perempuan kalau dia nggak tahu rasanya melahirkan. Dituntut untuk bisa masak dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Disuruh untuk gak pinter-pinter amat dan nggak sukses-sukses amat karena katanya nanti susah dapet jodoh. Victim blaming pada kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Dibilang sekuler, liberal, dan nggak paham ajaran agama kalau kita menuntut equality. All male panel. Perempuan kalau nggak make upan dianggapnya nggak bisa ngurus diri. Kalau make upan, dikiranya mau godain laki-laki. Adalah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah sudah berupaya mewujudkan kesetaraan gender. Dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa, seperti yang sudah diamatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.